Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiana Kela Saidina selaku ketua dari kelompok 3 kelas 9B. Saya Alia Siva Andariani, saya sebagai sekretaris dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aureli Cintika Rahayu dari kelompok 3 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Nadia Amanda dari kelompok 3 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ra Putri sebagai anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nora Afifa dari kelompok 3 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana Pramudita, saya dari kelompok 3 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelompok 3 sebagai anggota. Saya Farah Marcel Lapian dari kelompok 3 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Gani Rafi Pasaka dari kelompok 3 sebagai anggota. Saya Adila Nurul Handoyo dari kelompok 3 sebagai anggota. Saya Rahma Ariasyono dari kelompok 3 sebagai anggota. Tujuan dari proposal ini adalah bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi hidroponik dan aquaponik di kalangan Gen Z. Dengan fokus pada bagaimana teknologi ini dapat dikelompokkan dengan rekayasa modern untuk menciptakan solusi pertanian yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan kami untuk mempelajari metode pertanian hidroponik ini adalah agar kami bisa menanam tumbuhan sendiri tanpa perlu lahan yang luas dan biaya yang mahal. Hal ini pula sebagai bentuk pembelajaran agar kami bisa menghadapi tantangan apapun dalam sektor pertanian dan pangan. Kami juga dapat membagikan ilmu ini kepada masyarakat luas dengan tujuan yang sama. Kami mempelajari metode aquaponik ini agar kami dapat belajar membudidayakan ikan dengan baik dan benar, serta belajar untuk beternak ikan guna menghadapi permasalahan yang akan mendatang. Di sini ada manfaatnya. Manfaat dari hidroponik sama aquaponik ada 3 manfaatnya. Mendukung pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hidroponik dan aquaponik membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Selain itu, teknologi ini mengurangi emisi karbon karena bisa diimplementasikan di daerah perkotaan, mengurangi kebutuhan transportasi bahan pangan. Kedua, mengurangi ketergantungan pada iklim dan musim. Salah satu keunggulan utama dari hidroponik dan aquaponik adalah kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada kondisi iklim dan musim. Dengan lingkungan yang terkontrol, tanaman yang tumbuh sepanjang tahun, meningkatkan konsistensi pasokan pangan. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pertahanan modern. Melalui penerapan teknologi ini, Gen Z dapat lebih memahami pentingnya pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar tentang praktik pertanian berkelanjutan ini, juga dapat membantu mengubah pandangan terhadap pertanian yang sering dianggap sebagai profesi kuno menjadi sebagai bidang yang dinamis dan relevan dengan perkembangan teknologi. Untuk membuat aquaponik ini atau membuat metode aquaponik ini tentu membutuhkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya yakni Bahannya itu ada ember besar plus tutup ukuran 60 liter, ya ada rockwool 1-2 pak, gelas plastik 22 OZ, bibit kangkung air 2 pak, bibit lele 12 ekor, pelet atau makanan ikan lele, kawat nyamuk, kabel tis, solder, dan tang. Baik, sekarang kelompok kita sedang menyemai bibit-bibit dari kangkung. Kita bisa lihat di sini Pipa sedang membantu Aurel dan Aira yang lagi ngatur bibit kangkungnya. Oke, jadi sekarang mereka lagi mau taruh bibit-bibit dan benih-benihnya ke tengah-tengah lapangan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, kelihatannya terik banget kan? Ini berguna biar rockwoolnya, maksudnya bibit dan benihnya ini bisa tumbuh karena terkena sinar matahari. Jadi di kelompok kita lagi ngelukis. Kalian lagi ngelukis apa nih? Lagi ngelukis ember. Di sini ada gambar paus, ada gambar ikan-ikanan, squid juga ada atau cumi, karena temanya memang laut. Nah, sekarang kita lagi melukis spesifiknya megalodon. Megalodon adalah salah satu hewan dari air yang terkenal mistis. Ini dia.
Lucu kan? Lucu gak? Lucu banget gue yang gambar. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita lagi ada di kelas dan di sini ada siapa? Faro. Dan di sini ada siapa? Gani. Nah, sekarang mereka lagi mau membolongi atau membuat lubang di tutup ember. Ini berguna untuk menaruh gelas plastik yang ada benih-benih kangkung di dalamnya. Di sini Gani sedang membolong-bolongi lubangnya. Dah. Baik, sekarang kita ada di kelas 9B, kelas kita sendiri. Bisa dilihat di sini, inilah hasil akhir proyek kelompok 3 dari kelas 9B. Bisa di sini lihat detailnya, seninya. Lalu di sini ada kangkung, ada gelas, ada jaring-jaring, dan ini lelenya. Kita lihat lelenya, mereka masih perlu tumbuh lebih besar lagi. Terima kasih. Makan lele kita itu memakai vitamin lele yang dicampurkan dengan pakan lele. Nah, untuk pemberian makan lelenya ini adalah 2 kali sehari, dan untuk hidroponiknya kita menggunakan spray hidroponik yang kita semprot setiap pagi. Lalu kita jemur di sana setiap 2 jam di setiap paginya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya Jihan Akela Saidina selaku ketua kelompok ingin mewawancarai Kak Cantika Kirana. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya ke Kak Cantika nih. Nah, Cantika, selama proyek kesimpulan yang kamu dapetin itu apa sih? Kesimpulannya itu kita jadi tahu penerapan kayak pertahanan pangan itu kayak gimana, terus kayak cara ngerawat lele itu gimana, cara ngerawat kangkung itu gimana. Kan tadinya saya itu nggak tahu ya cara ngerawat lele itu gimana, sampai kayak nyoba berkali-kali itu susah gitu. Tapi kayak akhirnya tahu dan coba itu seru banget gitu sama teman-teman yang lain. Selama proyek itu kesan atau pesannya gimana? Kalau pesannya sih jadi apa ya? Kita tuh harus menghormati petani, apalagi petani yang kayak di pegunungan sana itu kan kayak pasti kan susah banget menahanin pangannya dia gitu loh. Terus juga memperbanyak juga kayak pekerja yang ikut bertani gitu, karena zaman sekarang tuh jarang banget orang yang kayak nggak mau gitu loh, kayak nggak mau orang-orang yang kayak ngeliat orang bertani itu kayak apa sih bandingan yang lain gitu. Itu sih kayaknya. Kesannya seru banget, terus aku suka banget sama proyek ini karena jadi tahu semua hal gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Cantika. Nah, sekarang saya Jihan sedang bersama Bu Risa. Nah, Ibu, pesan dan kesan selama proyek itu gimana sih, Bu? Oke, sama proyek kelas 9 ya. Sangat menarik ya, karena dengan temanya tentang rekayasa teknologi, kemudian budidaya ikan lele dan kangkung ya. Ibu lihat antusias dari anak-anaknya itu luar biasa sekali, terutama pembudidayaan lele itu luar biasa, terutama anak laki-lakinya itu bagus sekali ya. Kalian juga bisa belajar cara menanam kangkung dan budidayakan lele, dan semoga dari hal-hal kecil tersebut bisa menjadi pembelajaran buat kalian ke depannya nanti. Terima kasih Bu Risa. Oke, sama-sama.